Kesimpulan dari pramusim The Blues, gaya main gak jelas, kebobolan 13 gol. Si Biru masih punya banyak PR jelang memasuki musim baru Premier League 2024-2025. Enzo Maresca masih harus membereskan banyak hal, khususnya soal menanamkan identitas baru dalam gaya bermain Chelsea. Si Biru saat ini tengah bersiap mengembangkan proyek baru di bawah pelatih baru, Enzo Maresca. Terlihat sejumlah perubahan yang tengah diupayakan oleh Maresca, khususnya soal gaya bermain tim. London Barat sekarang mengupayakan gaya sepak bola modern, yaitu membangun serangan dari belakang. Memang permainan si Biru belum sempurna, tapi Maresca yakin timnya akan siap. Persoalannya, PR Maresca bukan hanya soal menyiapkan taktik tim, si Biru juga tampak tidak siap memasuki musim baru. Lini belakang mereka bermasalah. Mengutip Sky Sports, terlihat jelas bahwa gaya bermain The Blues di laga-laga pramusim kemarin belum cukup matang. Enzo Maresca punya gaya sepak bola yang jelas, tapi identitas itu belum terlihat di Chelsea. Selain itu, masalah besarnya adalah fakta bahwa Chelsea telah kebobolan 13 gol di pramusim 2024 kali ini, tepatnya dalam 6 pertandingan pramusim. Di 6 laga pramusim tersebut, si Biru hanya mendapatkan 1 kemenangan, yaitu atas klub Amerika. Sisanya, mereka berakhir kalah. Pertahanan si Biru masih kocar-kacir, tidak siap untuk memasuki musim panjang. Apalagi, di laga pertama EPL nanti, Chelsea akan berhadapan dengan Manchester City. Terlihat bahwa sebenarnya Enzo Maresca ingin mencoba tampil berani, yaitu dengan garis pertahanan tinggi, mencoba menekan lawan sejak awal. Masalahnya, koordinasi antar pemain Chelsea masih sangat buruk. Si Biru sering membuat kesalahan-kesalahan mendasar dalam pergerakan defensif. Mereka terlalu mudah membiarkan lawan mencetak gol. Ini jadi PR besar Maresca. Dominic Solanke terbuang di Stamford Bridge, jadi pembelian termahal Spurs. Tottenham Hotspur dapatkan Dominic Solanke. Striker itu langsung bikin rekor, jadi pemain termahal baru Spurs. Padahal dulunya, Solanke terbuang dari Stamford Bridge. Tottenham Hotspur membeli Dominic Solanke dari Bournemouth di musim panas 2024 ini. Tottenham membelinya seharga 64 juta euro atau setara 1,1 triliun rupiah. Harga itu belum termasuk tambahan 15 juta euro jika sang pemain memenuhi pencapaian tertentu. Pemain berusia 26 tahun itu dikontrak sampai musim panas 2030. Dominic Solanke dulunya adalah jebolan Akademi si Biru sejak tahun 2014. Solanke pernah menangi titel Premier League U21 dan juta UEFA Youth League bersama The Blues U19. Apa daya, Solanke kesulitan menembus skuad utama Chelsea. Tercatat, dirinya cuma bermain sekali. Itu di laga Liga Champions kontra NK Maribor tahun 2014 dan jadi pemain pengganti. Chelsea melepas Dominic Solanke ke Liverpool di tahun 2017. 2 tahun kemudian, Liverpool menjualnya ke Bournemouth seharga 21 juta euro. Di musim panas 2021-2022, Solanke gacor dengan mencetak 29 gol dari 46 laga di divisi Championship dan bawa timnya promosi ke Liga Inggris. Solanke sempat tumpul lagi, tapi kemudian di musim 2023-2024 lalu dirinya kembali tokcer. Solanke mencetak 19 gol dari 38 laga di Liga Inggris. Kehadiran Solanke diharapkan bisa menambah daya gedor Tottenham Hotspur. Dominic Solanke langsung jadi pemain dengan pembelian termahal Tottenham Hotspur. Solanke lewati rekor yang dipegang sebelumnya oleh Tanguy Ndombele yang dibeli Spurs dari Lyon di tahun 2019 dengan harga 62 juta euro. Maresca tetap pede meski Chelsea tumpul di pramusim. Manajer Chelsea Enzo Maresca tetap percaya diri walau timnya tampil tumpul di pramusim. Ia yakin seiring berjalannya waktu ketajaman Chelsea bakal membaik. Si Biru bermain imbang 1-1 dengan Inter Milan di Stamford Bridge pada laga uji coba pramusim, Minggu,
Tanggal 11 Agustus tim tamu bisa unggul dulu lewat gol dari Marcus Thuram di menit ke-26. Si biru selamat dari kekalahan usai Leslie Ugochukwu mencetak gol di menit akhir laga ini. Pada laga ini, si biru tampil menekan lini pertahanan Inter sepanjang 90 menit. The Blues mampu melepas 21 tembakan dengan 7 mengarah ke gawang. Sementara, Inter cuma bikin 6 tembakan dengan 3 on target. Namun, buruknya penyelesaian akhir jadi sebab The Blues hanya bisa bikin 1 gol di laga ini. Tumpulnya lini depan menjadi masalah London Barat pada laga pramusim. Mereka hanya 10 gol dari 6 laga. Meski demikian hal itu tak membuat risau manajer The Blues, Enzo Maresca. Ia tetap percaya diri dengan kemampuan lini depannya. Pasalnya, London Barat terus menunjukkan penampilan menyerang di pramusim. Ia yakin dengan gaya main seperti ini timnya bakal tampil tajam seiring dengan berjalannya waktu. Saya sangat senang karena saya bisa melihat tim semakin berkembang, baik dalam penguasaan bola maupun tanpa bola. Sekali lagi hari ini kami menciptakan 6 atau 7 peluang bersih. Kami baru mencetak 1 gol tapi penting untuk menciptakan peluang dan yang pasti kami akan mencetak lebih banyak gol, ujar Maresca dikutip dari situs Chelsea. Setelah ini, Chelsea bakal langsung dihadapkan dengan laga sulit di pekan perdana Liga Inggris. Mereka bakal berjumpa sang juara bertahan Manchester City. Dua pemain ini bakal jadi tumbal kedatangan Joao Felix ke Chelsea. Rencana kembalinya Joao Felix ke si biru nampaknya akan memakan korban. Dua pemain yakni Raheem Sterling dan Noni Madueke santer jadi nama-nama pemain yang masuk dalam daftar jual Chelsea. Dalam sebuah transfer yang dramatis, kesepakatan untuk merekrut Samu Omorodian dari Atletico Madrid gagal dan klub kini tertarik untuk merekrut kembali Felix dalam sebuah kesepakatan senilai 40 juta pound sterling. Atletico, yang telah menyelesaikan transfer Julian Alvarez dari Manchester City, juga setuju dengan kesepakatan untuk merekrut Conor Gallagher dari The Blues, namun membutuhkan dana tambahan untuk menyelesaikan transfer tersebut. The Daily Telegraph melaporkan bahwa kedatangan Felix kembali ke Stamford Bridge akan menimbulkan pertanyaan serius mengenai masa depan Sterling. Dengan masa depannya di London Barat begitu suram, Sterling tak perlu risau perihal mencari klub baru. Juventus kini tertarik untuk mendatangkan sang pemain dan telah melakukan kontak untuk memboyongnya ke Turin. Namun, gaji eks-penggawa Manchester City ini cukup tinggi, yang diperkirakan mencapai lebih dari 300.000 pound per minggu, dapat menjadi batu sandungan bagi sang raksasa Serie A. Kemudian, si biru juga akan mendengarkan tawaran untuk Madueke setelah kedatangan Pedro Neto. Pemain asal Portugal ini menyelesaikan kepindahannya senilai 54 juta pound dari Wolves pada hari Minggu waktu setempat. Talksport melaporkan kedatangan Neto dapat menyebabkan penjualan Madueke, dengan klub kemungkinan besar akan membuka penawaran untuk pemain sayap tersebut. Madueke baru bergabung dengan Chelsea 18 bulan yang lalu dalam kesepakatan senilai 28,5 juta pound dari PSV Eindhoven. Dan Newcastle terus memantau situasi ini seiring dengan upaya mereka untuk memperkuat lini serang. Si biru memiliki banyak pilihan di area tersebut dengan Sterling, Madueke, Neto, Cole Palmer, Mikhailo Mudryk dan Christopher Nkunku, yang saling berebut posisi di lini serang. Kembalinya Felix akan memberikan opsi lain dengan pemain asal Portugal yang mahir bermain di sayap kiri, sebagai pemain nomor 10 atau di belakang striker. Mantan bintang muda Benfica ini diperkirakan ingin kembali ke Chelsea setelah sangat ingin tinggal di London Barat setelah menghabiskan paruh kedua musim 2022-2023 sebagai pemain pinjaman di klub tersebut.